Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para siswa sekalian yang Bapak Ibu guru banggakan, selamat datang di kelas digital mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11. Untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Para siswa sekalian, sebelum kita bahas materi, jadi kalian mendownload terlebih dahulu LKPD, lembar kerja peserta didik, pada tautan yang sudah dikirim di grup, supaya nanti di akhir materi itu dikerjakan, kemudian dikirim kembali ke Bapak Ibu guru melalui tautan yang sudah ada di share di grup itu. Baiklah, materi pelajaran kita hari ini adalah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini. Adapun kompetensi yang ingin dicapai, yaitu satu, meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menganalisis makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan wahyu Allah berupa kitab dan suhuf. Yang keempat, menjelaskan nama-nama kitab tersebut beserta isinya. Kemudian yang terakhir adalah menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari. Ya, ini tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa yang dimaksud dengan itu? Yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umatnya. Selanjutnya, fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya adalah sebagai petunjuk hidup agar manusia di dunia terarah seperti semestinya. Lanjut. Nah, dalil tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab pada umat manusia itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya,
dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan itu. Jadi ini adalah dalil naqli yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab kepada rasul-rasul pilihannya untuk disampaikan kepada umat-umat di zaman tersebut. Adapun kitab-kitab yang Allah turunkan itu ada 4 ya. Yang pertama adalah kitab Taurat, itu diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua adalah kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penjelasan masing-masing kitab ya. Kitab Taurat misalnya itu diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi, yang isi pokok kitab Taurat adalah keharusan mengakui keesaan Allah, yang kedua larangan menyembah berhala, yang ketiga larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, yang keempat supaya mensucikan hari Sabtu, yang kelima supaya menghormati ayah dan ibu, yang keenam larangan membunuh sesama manusia, yang ketujuh larangan berzina, 8 larangan mencuri, 9 larangan menjadi saksi palsu, dan yang ke-10 larangan mengambil hak milik orang lain. Nah, ini penjabaran daripada kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Nah, ini secara garis besarnya diturunkan kepada Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi. Isinya tentang perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat syariat. Berikutnya yang ketiga adalah kitab Injil pada Nabi Musa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Nah, isi pokok kitab Injil yang asli itu 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Tidak menyekutukan Allah. 3. Penjelasan bahwa di akhir zaman nanti akan lahir Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat berisi tentang biografi Nabi Isa atau perjalanan hidup daripada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab Injil yang beredar sekarang itu adalah hasil dari pemikiran manusia. Jadi kitab yang asli itu sudah sulit ditemukan ya. Itu untuk penjelasan kitab Injil. Selanjutnya yang keempat adalah Al-Quran. Ya, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW pada sekitar abad ke-6 Masehi. Ya, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umat Islam ya. Bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya untuk satu kaum atau satu bangsa saja. Waktu diturunkan Al-Quran ini selama 22 tahun 2 bulan 2 hari. Nah, ini kandungannya isinya ada 30 juz terbagi menjadi 144 surat dan 6.666 ayat dan seterusnya. Nah, waktu turunnya disebut dengan Nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Ya, secara garis besar keempat kitab-kitab yang Allah turunkan ini kesemuanya itu isinya mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya itu ada hukum-hukum syariat namanya,
hukum bagaimana kita hidup di dunia ini. Ya, ini masih tentang Al-Quran. Jadi wahyu pertama itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, diturunkan pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Yang kedua itu ayat terakhir Al-Maidah ayat 3. Kemudian isi pokok kandungan Al-Quran, yang pertama adalah akidah, keimanan. Yang kedua tentang akhlak, yang ketiga tentang ibadah, mahdoh dan muamalah, yang keempat tentang sejarah, kelima hukum-hukum, keenam janji dan ancaman, yang ketujuh mengenai ilmu pengetahuan. Jadi sebelum masuk ke kesimpulan, ada pembahasan yang tidak masuk di slide ini, yaitu tentang perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di samping kita mengimani tentang kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kepada para nabi, maka kita juga harus mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai keimanan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di antara perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu antara lain adalah meyakini bahwa kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah, tetapi akhirnya mungkin ada yang tidak murni lagi sebab bercampur aduk dengan ide-ide manusia di zamannya. Yang kedua adalah Al-Quran telah dijaga kemurniannya oleh Allah sampai sekarang. Umat Islam juga harus mampu untuk menjaga itu, sehingga banyak kita lihat termasuk para penghafal Al-Quran itu adalah dalam rangka untuk menjaga kemurnian Al-Quran tersebut. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, dan jangan sekali-kali kita berpedoman kepada selain Al-Quran. Perilaku yang keempat adalah berusaha untuk membaca Al-Quran, mengkajinya, memahami isinya dalam segala kesempatan, baik dalam keadaan suka maupun duka. Yang terakhir, yang kelima adalah berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Jadi itu ada 5 perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa iman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga dari 6 rukun Islam. Jadi rukun iman itu kan ada 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qada'i wal qadar. Aku beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kesimpulannya adalah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah telah menurunkan wahyu-wahyunya kepada para rasul yang termuat dalam kitab-kitabnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya, mungkin ini saja dulu materi pertama kita, ya, tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam rangka menambah wawasan
silahkan kalian bisa mencari bahan dari mana saja yang berkaitan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu materi yang sudah Pak Guru paparkan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kalian mengerjakan tugas pada lembar kerja sesuai permintaan, dan nanti hasilnya itu dikirimkan kembali kepada Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran ini ya. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.